Garuda terus melambung tinggi, meraih mimpi di kancah internasional. Namun, perjalanan masih panjang, dan amunisi baru selalu dinantikan. Baru-baru ini, sebuah nama tiba-tiba muncul ke permukaan, mencuri perhatian para pecinta sepak bola Indonesia. Tijen Diken, siapa dia? Mengapa namanya digadang-gadang bisa menjadi kekuatan baru timnas Indonesia? Bersiaplah, karena hari ini kita akan mengupas tuntas profil pemain misterius yang satu ini. Mari kita mulai dengan perkenalan. Nama lengkapnya Tijen Diken, lahir pada tanggal 3 Maret tahun 2004 di 's-Hertogenbosch, Belanda. Ini berarti usianya baru menginjak 21 tahun, usia yang sangat ideal untuk pemain muda yang sedang berkembang. Saat ini, Tijen Diken tercatat sebagai bagian dari skuad FC Den Bosch U21. Sebuah klub yang memang dikenal sering melahirkan talenta muda berbakat di Belanda. Nah, yang membuat Tijen Diken spesial bagi kita adalah, ia memiliki darah Indonesia. Ya, darah keturunan ini mengalir dari kakek dan neneknya, dari pihak ayah. Ini tentu saja membuka pintu lebar bagi kemungkinan dirinya memperkuat timnas Indonesia. Tinggi badan Tijen Diken adalah 1,78 meter. Cukup ideal untuk posisinya sebagai gelandang tengah atau bek tengah. Menariknya, ia punya fleksibilitas posisi, bisa bermain sebagai CM atau central midfielder, yang berarti dia bisa mengisi peran di lini tengah, mengatur serangan, atau menjadi jembatan antara pertahanan dan penyerangan, dan juga CB atau central back, bek tengah, yang menunjukkan kemampuannya dalam menjaga lini pertahanan. Ini adalah aset yang sangat berharga bagi sebuah tim, terutama jika pelatih membutuhkan adaptasi taktik. Dengan kaki kanan sebagai kekuatan utamanya, kita bisa membayangkan Tijen Diken sebagai pemain yang kokoh dalam duel, kuat dalam distribusi bola, dan punya visi bermain yang baik, baik saat membangun serangan dari belakang maupun saat memutus serangan lawan di tengah lapangan. Apa yang membuat Tijen Diken begitu menarik perhatian? Pertama, usianya yang masih sangat muda. Di usia 21 tahun, Tijen masih memiliki banyak ruang untuk berkembang dan mencapai puncaknya. Kedua, adalah posisi multifungsi. Gelandang bertahan atau bek tengah adalah dua posisi krusial yang membutuhkan fisik prima, visi bermain, dan ketenangan. Tijen Diken, dengan kemampuannya bermain di dua posisi ini, bisa menjadi Swiss Army knife bagi Patrick Kluivert. Bayangkan, dia bisa menjadi pelapis atau bahkan tandem untuk pemain seperti Ivar Jenner di lini tengah, atau menjadi opsi baru di jantung pertahanan bersama Rizky Ridho atau Justin Hubner. Banyak yang mulai membandingkan Tijen Diken dengan Sandy Walsh. Bukan tanpa alasan, Sandy Walsh juga dikenal sebagai pemain serba bisa yang mampu bermain di beberapa posisi bertahan dan tengah. Fleksibilitas ini terbukti sangat membantu timnas. Jika Tijen Diken memiliki atribut serupa, ia bisa memberikan dimensi baru bagi timnas Indonesia. Kita tahu bagaimana pentingnya pemain yang bisa beradaptasi dengan berbagai skema dan situasi di lapangan. Pertanyaannya, apakah gaya bermain Tijen Diken cocok dengan skema Patrick Kluivert? Mengingat Patrick Kluivert sangat menekankan pada transisi cepat, pressing tinggi, dan penguasaan bola, seorang gelandang tengah yang punya visi dan kemampuan bertahan akan sangat vital. Begitu juga dengan bek tengah yang punya kemampuan build-up play yang baik. Jika Tijen Diken memiliki atribut tersebut, maka ia bisa menjadi kepingan puzzle yang hilang untuk timnas. Pencarian talenta keturunan memang telah membuahkan hasil yang luar biasa bagi timnas Indonesia. Kita telah melihat bagaimana kehadiran pemain seperti Sandy Walsh, Justin Hubner,
Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan lainnya telah mengangkat level permainan Garuda. Namun, bukan berarti pekerjaan rumah telah selesai. Fenomena Tijen Diken ini adalah contoh nyata bahwa masih banyak permata tersembunyi di luar sana yang menunggu untuk ditemukan. Oleh karena itu, harapan besar tersemat kepada federasi kita, PSSI, khususnya kepada Bapak Erick Thohir dan jajarannya, agar bisa lebih jeli melihat talenta pemain keturunan. Jangan sampai ada potensi yang terlewatkan begitu saja. Kami berharap PSSI dapat lebih proaktif untuk melihat pemain ini. Melakukan pendekatan awal, memantau langsung perkembangannya di Eropa, atau bahkan menjalin komunikasi dengan agen dan keluarganya. Proses naturalisasi memang tidak mudah, butuh waktu dan upaya, tetapi investasi ini sangat penting untuk masa depan sepak bola Indonesia. Setiap pemain keturunan dengan kualitas mumpuni adalah sebuah keuntungan besar. Mari kita pastikan bahwa Tijen Diken tidak hanya sekadar nama yang lewat, tetapi bisa menjadi bagian dari sejarah gemilang timnas Indonesia di masa depan. Jadi, itulah profil singkat dan analisis potensi dari Tijen Diken, seorang pemain muda multifungsi dengan darah Indonesia yang patut diperhitungkan. Apakah ia akan menjadi next Sandy Walsh, atau justru memiliki ciri khasnya sendiri yang lebih dahsyat? Waktu yang akan menjawab. Yang jelas, masa depan timnas Indonesia semakin cerah dengan potensi-potensi seperti Tijen Diken ini. Mari kita terus dukung dan doakan agar PSSI dapat bergerak cepat dan tepat dalam mengamankan talenta terbaik untuk Merah Putih. Bagaimana menurut kalian? Apakah Tijen Diken layak dipanggil untuk seleksi timnas? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman pecinta bola, dan subscribe channel ini untuk update terbaru seputar sepak bola Indonesia dan dunia. Sampai jumpa di video berikutnya, salam olahraga.